Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septi Puspitasari Abbas, mahasiswa manajemen pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya dengan judul Hakikat Pembangunan Nasional yang Multidimensial. Baik, langsung saja. Pembangunan nasional multidimensional. Pembangunan nasional yang multidimensional adalah suatu konsep pembangunan yang melibatkan banyak aspek atau dimensi dalam usaha untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan nasional secara menyeluruh dan berkelanjutan. Konsep ini melampaui fokus pada pertumbuhan ekonomi semata dan juga mencakup aspek-aspek seperti pendidikan, kesehatan, lingkungan, infrastruktur, keamanan, dan keadilan sosial. 3 tujuan inti pembangunan menurut Tudaro dan Smith 2006 diantaranya: pertama, peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai barang kebutuhan hidup yang pokok seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, dan perlindungan keamanan. 2. Peningkatan standar hidup yang tidak hanya berupa peningkatan pendapatan tetapi juga meliputi penambahan penyediaan lapangan kerja, perbaikan kualitas pendidikan, serta peningkatan perhatian atas nilai kultural dan kemanusiaan. Yang kesemuanya itu tidak hanya untuk memperbaiki kesejahteraan materi, melainkan juga menumbuhkan harga diri pada pribadi dan bangsa yang bersangkutan. Yang ketiga, perluas pilihan-pilihan dan sosial bagi setiap individu serta bangsa secara keseluruhan, yakni dengan membebaskan mereka dari bersikap menghamba dan ketergantungan bukan hanya terhadap orang atau negara bangsa lain, namun juga terhadap setiap kekuatan berpotensi merendahkan nilai-nilai kemanusiaan mereka. Berikut hakikat pembangunan nasional yang multidimensional. Hakikat pembangunan nasional yang multidimensional adalah bahwa pembangunan suatu negara tidak dapat diukur hanya dari suatu dimensi saja seperti pertumbuhan ekonomi atau pengurangan kemiskinan. Sebaliknya, pembangunan nasional yang efektif dan berkelanjutan harus memperhitungkan dimensi-dimensi lain yang meliputi aspek sosial, budaya, politik, lingkungan, dan kesehatan. Dalam konteks ini, pembangunan nasional harus dipandang sebagai sebuah proses holistik yang mencakup semua aspek kehidupan masyarakat. Beberapa contoh dimensi pembangunan yang perlu dipertimbangkan yaitu dimensi sosial, termasuk kemiskinan, ketimpangan sosial, dan hak asasi manusia. Berikut dimensi budaya, termasuk identitas nasional, warisan budaya, dan keragaman budaya. Yaitu dimensi politik, termasuk kestabilan politik, partisipasi masyarakat, dan keadilan politik. Berikut dimensi lingkungan, termasuk konservasi alam, pencegahan polusi, dan adaptasi perubahan iklim. Dan terakhir, dimensi kesehatan, termasuk akses terhadap layanan kesehatan, tingkat kesehatan masyarakat, dan kesadaran kesehatan. Bagian C, konsep pembangunan nasional yang multidimensional. Pembangunan nasional yang multidimensional adalah sebuah konsep pembangunan yang melibatkan berbagai aspek kehidupan dan sektor-sektor yang saling terkait untuk mencapai kemajuan yang berkelanjutan dan menyeluruh dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Konsep ini menekankan bahwa pembangunan tidak hanya tentang pertumbuhan ekonomi, namun juga melibatkan dimensi sosial, budaya, lingkungan, dan politik. Beberapa aspek yang termasuk dalam pembangunan nasional yang multidimensional antara lain: pertama, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Peningkatan kualitas pendidikan agar dapat menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Penyediaan layanan kesehatan yang memadai agar masyarakat dapat hidup sehat dan produktif. Kedua, perlindungan lingkungan hidup dengan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan untuk menjamin keberlanjutan lingkungan dan kelestarian sumber daya alam. Ketiga, pemberdayaan masyarakat dalam partisipasi dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pembangunan agar masyarakat dapat berperan aktif dalam pembangunan nasional. Bagian D, pembangunan di bidang ekonomi. Pembangunan di bidang sosial budaya. Pembangunan bidang ekonomi. Pembangunan bidang ekonomi adalah salah satu aspek penting dalam pembangunan nasional yang multidimensional. Tujuan pembangunan ekonomi adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara dan memperbaiki taraf hidup masyarakat. Beberapa kebijakan yang dapat diterapkan dalam pembangunan ekonomi antara lain: yang pertama, meningkatkan investasi dalam sektor-sektor strategis. Kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang ketiga, mendorong kewirausahaan dan inovasi. Keempat, meningkatkan akses pasar. Baru terakhir, meningkatkan pemberdayaan masyarakat.
Dan pembangunan di bidang sosial budaya. Pembangunan di bidang sosial budaya dapat diartikan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui pengembangan potensi sosial budaya yang ada di dalamnya. Tujuan utama dari pembangunan di bidang sosial budaya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mengurangi kesenjangan sosial, dan memperkuat identitas dan keberagaman budaya. Beberapa contoh upaya pembangunan di bidang sosial budaya antara lain, yang pertama, pendidikan. Pendidikan meningkatkan akses dan kualitas pendidikan untuk semua lapisan masyarakat. Kedua, kesehatan. Kesehatan meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan termasuk peningkatan akses ke layanan kesehatan mental. Ketiga, seni dan budaya. Meningkatkan akses dan pengembangan seni dan budaya termasuk pelestarian dan promosi keberagaman budaya. Bagian E, pembangunan bidang pertahanan dan keamanan. Pembangunan bidang pertahanan dan keamanan sangat penting untuk memastikan keselamatan dan keamanan negara serta rakyatnya. Beberapa hal yang dapat dilakukan dalam pembangunan di bidang pertahanan dan keamanan antara lain, pertama, meningkatkan anggaran pertahanan. Negara harus mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk memperkuat kemampuan pertahanan dan keamanannya. Kedua, meningkatkan kemampuan intelijen. Kemampuan intelijen sangat penting dalam memastikan keamanan negara. Ketiga, meningkatkan kerjasama internasional. Negara harus bekerja sama dengan negara lain dalam bidang pertahanan dan keamanan untuk memperkuat kemampuan pertahanan. Sekian dari saya, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.